Anda kembali di Eleven Show pemirsa dan kita akan memulai perbincangan. Perbincangan kali ini adalah terkait dengan caleg, artis, dan narkoba. Saya ingin ke Mas Teguh terlebih dahulu, Mas. Ya. Berdasarkan informasi terakhir yang didapat dari reporter kami di BNN, walaupun belum secara resmi diumumkan oleh BNN, bahwa salah satu inisial itu adalah R dan diduga kuat ini adalah Raffi Ahmad. Terlepas dari itu, kita menjadi bertanya-tanya sebenarnya bagaimana pola perekrutan caleg khususnya dari kalangan artis dari partai Anda? Yang pertama yang saya harus tegaskan bahwa kita menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, artinya kerja-kerja BNN, kerja polisi kita hormati untuk mereka bekerja secara profesional, tidak dicari-cari begitu ya. Yang kedua, ini menjadi pelajaran penting juga buat kita gitu, karena fenomena partai mengajak selebriti atau misalkan dari dunia artis ini kan mulai terjadi tahun 2009 ketika pemilu kita sudah menggunakan sistem dengan suara terbanyak gitu. Di mana sistem ini memang memberikan keuntungan kepada mereka dari kalangan selebritis dan juga memang mereka yang punya dana gitu. Maka kemudian terjadi fenomena sekarang anggota parlemen banyak yang lebih muda secara umur, lebih pinter secara akademik, lebih kaya-kaya, mereka banyak yang masuk dan juga beberapa teman dari kalangan. Tapi ini artinya berarti PAN menggunakan mereka yang memiliki massa kemudian memiliki dana sebagai vote getter begitu? Yang saya ingin dudukkan adalah bahwa persyaratan untuk menjadi caleg itu kalau kita lihat di dalam undang-undang tentang pemilu legislatif maupun undang-undang partai politik ya, khususnya di undang-undang pemilu itu mereka adalah setiap warga negara berkelakuan baik, lulus SMA ya. Terus kemudian tidak ada syarat itu bukan artis, tidak ada syarat misalkan tidak terkena narkoba gitu. Saya kira bertakwa kepada ada Tuhan bertakwa. Yang Maha Esa. Saya kira ini harus nanti mungkin kami PAN akan mengusulkan salah satu persyaratan misalkan anggota caleg harus lulus dari uji narkoba. Mas, tapi kita kan juga harus melihat bahwa nanti pekerjaan dari anggota legislatif itu salah satunya membuat undang-undang loh. Nah, bagaimana orang bisa membuat undang-undang kalau misalnya tidak memiliki ekspertis disiplin tertentu begitu? Begini yang harus kita dudukkan bahwa masing-masing orang ini memiliki latar belakang yang berbeda. Artis juga memiliki latar belakang. Mereka punya ekspertis juga di bidang mereka. Ketika kita bicara undang-undang, ya kita bicara undang-undang, ada undang-undang yang terkait dengan persoalan itu. Gitu. Dan juga jangan lupa, tiap kali kita membuat undang-undang, kita juga menghadirkan para pakar, ahli, ya. Bahkan kita juga ada didampingi oleh tenaga ahli, legal drafter dan sebagainya. Gitu. Yang saya ingin katakan bahwa memang evaluasi pola rekrutmen itu harus selalu kita lakukan. Terus kemudian kita juga harus melihat track record orang per orang untuk menjadi caleg begitu. Tapi kemudian membatasi atau menghalangi seseorang untuk menjadi caleg sementara undang-undangnya sendiri tidak menghalangi, menurut saya tidak boleh dilakukan bukan sebuah langkah yang tepat. Saya ingin ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, kasus dari Raffi dan juga diduga juga menyeret Wanda Hamidah yang kalau Wanda sudah PAN, kemudian Raffi akan direkrut nantinya bakal caleg ya dari PAN juga. Apakah ini menjadi bukti bahwa parpol gagal dalam kaderisasi? Ya, pertama saya tidak mau menyimpulkan dasarkan dua nama tadi ya, karena sampai sekarang BNN belum ada kesimpulan akhir, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apakah kemudian artis ini dianggap bisa menjadi beban, karena kemudian katakanlah ada beberapa kasus, tadi dikatakan ada kasus korupsi, kemudian ada kasus narkoba. Kasus korupsi harus dilihat saya pikir dalam sisinya tersendiri, ini masalah sistem hukum. Masalah narkoba ini masalah bagaimana peredaran betul-betul masih ada, perilaku, pendidikan, dan juga sistem hukum kita. Sementara masalah caleg yang berkualitas atau tidak, ini bicara mengenai sistem di dalam partai, ini yang berbeda begitu ya. Tidak boleh kita batasi seseorang menjadi calon legislatif ketika hanya berdasarkan latar belakang profesi. Karena kalau menggunakan logika, ada kasus yang dialami beberapa artis menggunakan logika, kebanyakan mereka hanya populer saja modalnya. Jangan-jangan kita harus menolak pengusaha karena logikanya orang biasa mengatakan pengusaha orientasinya uang dan kemudian akan lebih berpotensi korupsi. Kan tidak bisa kita gunakan logika sederhana itu. Yang harus kita dorong sebetulnya adalah proses bagaimana ada keterbukaan di dalam partai ketika melakukan proses pencalegan. Kita tahu selama ini kan kalau kita bicara artis, yang kita tolak adalah caleg instan. Yang kemudian terkesan hanya menjadi vote getters. Indikatornya apa? Dia tidak akan melalui proses rekrutmen dan
kaderisasi. Indikatornya apa lagi? Biasanya hanya sebulan 2 bulan menjelang pengumpulan DCS tiba-tiba nama ini muncul. Oke. Itu yang harus kita coba awasi. Tapi Mas Yun masih sorry Mbak Nurul ya. Tapi Mas Yun masih efektif tidak sih artis ini menjadi vote getter, Mas? Saya pernah membaca survei Carta Politika juga ya beberapa waktu lalu. Jadi memang survei kita sempat di blow up di media yang mengatakan sebagian besar masyarakat pemilih menolak caleg artis. Tetapi sebetulnya ada hasil-hasil lain juga. Ketika ditanyakan caleg dari latar belakang, misalkan pengusaha, dari latar belakang politisi, mereka juga menyatakan bahkan menolak. Ini menarik. Ini survei Carta Politika sebetulnya ini hanya turunan dari ketika masyarakat sudah cenderung apatis terhadap apa yang disebut anggota legislatif. Berarti bukan karena artisnya, tapi jadi memang bukan apatis hanya karena latar parpolnya. belakang artis dalam kondisi anggota legislatif yang dipandang negatif. DPR sendiri dipandang sudah negatif. Jadi ini saya pikir turunan. Nah, bahwa kemudian memang membicarakan artis dan bahwa efeknya ketika artis ini terkena satu kasus akan lebih besar, kita harus akui bahwa kemudian ini bukan hanya jadi pemberitaan politik, pemberitaan di infotainment yang kemudian itu bisa menyasar semua segmen. Saya pikir saya sepakat bahwa itu mereka teladan dari lebih banyak segmen, itu ya. Jadi itu yang saya pikir harus lebih hati-hati diperhatikan oleh partai. Mbak Nurul, kita harus mengakui bahwa artis ini banyak diremehkan oleh masyarakat ya. Anda pun mungkin dulu juga mengalami hal yang serupa. Namun apa yang harus dilakukan oleh artis yang ingin menjadi anggota legislatif untuk meyakinkan pemilihnya? Monggo nanti dijawab nanti. Kita harus break lebih dahulu. Saya udah tahu. Santri. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Saat ini saya ingin beralih ke Mbak Nurul. Mbak Nurul sebagai artis, saya yakin, ini keyakinan saya sendiri, mohon dikoreksi kalau salah. Anda tentunya mengalami yang namanya disepelekan, diremehkan. Dan juga artis yang akan menjadi calon legislatif ini juga mengalami hal yang serupa. Bagaimana Anda meyakinkan pemilih Anda dan juga rekan-rekan Anda di partai bahwa Anda mampu? Ya, pertama saya ingin mengatakan ya bahwa artis itu cenderung disubordinasi, kemudian didiskriminasikan dan dilecehkan begitu. Karena orang melihat mereka sebagai selebritis dan biasa ada di dunia gemerlap itu. Sementara di undang-undang tidak dilarang siapapun warga negara, Anda boleh menjadi caleg gitu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa di parlemen itu kan jumlahnya 560 orang. Artis itu hanya 18 orang. 1 orang sudah meninggal dan 1 orang terkena kasus, jadi tinggal 16. Dari 16 orang ini menurut survei hanya 4 orang yang vokal. Artinya kalau di persentase artinya ada 25%. Nah, secara keseluruhan dari 560 itu hanya 10% yang vokal. Artinya 56 orang. Secara general kalau 10% dibandingkan 25% itu sudah lebih baik yang 25%. Begitu ya. Jadi banyak juga teman-teman dari profesi latar belakang profesi lain, kan artis itu sebetulnya sangat paling kecil persentasenya di latar belakang yang ada di parlemen. Yang paling besar adalah di latar belakang pengusaha, kemudian birokrat, kemudian tokoh ya, dan setelah itu baru TNI, Polri, dan kemudian aktivis begitu ya. Jadi artis itu paling sedikit, tapi kami cenderung terus disorot begitu. Dan itu kadangkala saya merasa tidak adil gitu ya, tidak fair gitu. Dan karena tidak fair dan tidak adil itu, dan karena pelecehan diskriminatif yang kami rasakan, maka saya seringkali menghadapi itu dengan satu semangat gitu. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Jadi seperti dendam yang ada membara di dalam hati begitu ya. Karena kita ini bosan dilecehkan dan didiskriminasikan gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara Anda untuk meyakinkan bahwa Anda tidak pantas untuk diremehkan, Mbak? Ya, saya bekerja dengan serius. Saya belajar terus begitu ya. Saya belajar terus dan saya empower diri saya, memberdayakan diri saya dengan ilmu-ilmu politik. Saya sekolah di politik, kemudian saya membuat tesis, kemudian tentang politik. Di Lemhanas saya bikin taskap tentang politik juga begitu. Jadi semuanya belajar dan belajar terus. Saya pikir artis-artis sekarang mungkin yang kurang adalah belajarnya itu. Gitu, ya. Poin bagus, Mas Rory. Mbak Nurul adalah salah satu yang anggota dewan yang artikulatif yang kita tahu kinerjanya bagus. Kita lihat lagi orang seperti misalkan Amiing, Deddy Gumelar juga artikulatif. Primus itu adalah hanya 3 orang di Komisi 10 yang menolak Hambalang. Salah satunya adalah dia. Dia dijadikan saksi KPK kemarin dipanggil, karena dia orang yang menolak itu untuk pembangunan Hambalang.
kita sebut lagi siapa? Dede Yusuf punya prestasi bisa menjadi wakil gubernur. Rano Karno. Jadi saya ingin mengatakan begitu, ayolah mari kita objektif untuk melihat bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa semua ragam profesi ini, semua latar belakang itu juga punya persoalan. Kalau kita ngomong Jadi persoalan tidak hanya dominasi artis begitu ya, Iya, Mas? Mas Rory, ini satu kenyataan. Oke, Memang kita saya singkat sudah sekali. 3 tahun, ya. harus Kita udah lanjut. datang udah lama loh ini. lanjut lagi, Saya udah 3 lanjut. tahun ya. Sampai sekarang ada di komisi saya orang yang belum pernah bicara. 3 tahun loh kita duduk di situ dan bukan artis. Oke, nanti kita akan bertanya kepada Mas Jun apa yang harus dikebut oleh caleg dari kalangan artis ini agar bisa langsung in charge gitu begitu ya di DPR. Kita akan kembali setelah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat.